Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Kembali lagi tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Eka ya pastinya ya. Oke, topik kali ini yang kita bahas masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu mengenai artikel. Hanya saja materi pembahasannya sudah berbeda ya. Kalau dulu kan kita membahas, yang pertama kan kita membahas apa itu artikel, baru ciri-cirinya, kemudian kalimat opini dan fakta yang terdapat dalam artikel, lalu bagaimana struktur kebahasaannya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana kamu dapat menyajikan, bukan hanya menyajikan, tapi kamu dapat membuat artikel kamu sendiri. Lalu bagaimana kamu menyajikannya. Oke, sebelum kita bahas itu, saya ingin mengingatkan kembali nih supaya ingatannya dapat segar kembali ya mengenai apa itu artikel dan ciri-cirinya. Oke, langsung saja. Pertama yang kita bahas mengenai apa itu artikel. Oke. Nah, artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial. Oke, hati-hati ya ngomongnya ya. Dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari artikel itu? Ya, ciri-ciri artikel itu pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Lalu mengandung gagasan aktual, mengandung unsur intelektualitas, bukan merupakan hasil plagiasi. Ingat, kalau kamu plagiat berarti kamu pencuri ya, sama dengan mencuri itu loh, nggak boleh. Oke, lalu mengungkap masalah dan pemecahannya. Topik yang dibahas juga harus menyangkut kepentingan publik nih, karena kan artikel nih dibaca nih sama orang banyak nih, berarti kan itu harus tentang kepentingan publik tentunya ya. Lalu menampilkan identitas atau nama penulis. Nah, di sini kenapa kamu harus menampilkan identitas atau nama penulis? Karena kamu akan bertanggung jawab penuh tentang apa yang akan kamu tulis nantinya. Jadi kamu nggak boleh sembarangan menulis. Jadi harus benar-benar nih, harus ada pertanggungjawabannya nih. Makanya dia harus berdasarkan fakta. Oke, lalu bagaimana sih cara menyusun sebuah artikel? Nah, yang kamu perlu ketahui ya, menyusun artikel itu harus memperhatikan fakta. Makanya tadi kan harus kamu tanggung jawab ya kan? Jadi kamu harus menyusunnya sesuai dengan fakta. Nah, ini ada orang diskusi nih. Apa sih yang akan kita diskusikan di sini? Oke, tentunya pertama bagaimana menyusun artikel yang sesuai fakta. Setelah menyusun artikel, tentunya kita akan membahas nih, bagaimana sih menyajikan artikel. Oke, lanjut yang pertama, yaitu mengenai menyusun artikel. Konstruksi artikel itu seperti apa? Nah, kita lihat konstruksi artikel itu seperti apa. Tentunya pertama harus ada judul. Nah, judul itu harus dibuat semenarik mungkin ya. Namanya juga, ini kan artikel mau dibaca orang nih. Nah, tentunya kita kan harus membuat judul yang dapat menarik minat orang untuk membaca artikel kita. Nah, setelah judul tentunya ada paragraf pembuka. Setelah ada paragraf pembuka, ada paragraf isi. Nah, setelah isi tentunya ada paragraf penutup. Nah, biasanya berisi simpulan ya. Bukan biasanya, tapi memang. Lalu bagaimana nih langkah menyusun artikel? Nah, lihat kemari. Tada! Pertama, tentunya kamu harus menentukan tema. Setelah kamu tentukan tema, kamu tetapkan nih tujuan penulisan. Untuk apa kamu menulis artikel ini? Nah, setelah itu tentukan fakta yang berkaitan dengan tema kamu. Kamu harus cari nih fakta-fakta yang berkaitan dengan tema. Setelah ketemu, lalu kamu juga harus kumpulkan nih opini-opini berdasarkan fakta yang kamu dapatkan di lapangan. Nah, setelah kamu dapatkan fakta dan opini-opini, kamu susun nih opini-opini tadi dan fakta tadi menjadi artikel yang padu. Lalu terakhir, buat kalimat simpulan berdasarkan opini. Ini untuk paragraf penutup ya, berdasarkan opini yang sudah kamu dapatkan tadi. Nah, ini dia langkah-langkah menyusun artikel. Nah, setelah tersusun artikel, tentunya kita harus akan sajikan dong ya. Nah, bagaimana cara menyajikan artikelnya? Kita bahas di sini. Bagaimana cara menyajikan artikel? Tada. Oke, pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Nah, lihat ada tanda petik 2 tuh kan, atau biasa kita sebut dengan, kalau kalimat yang menggunakan tanda petik 2 itu namanya kalimat apa yuk? Kalimat langsung, iya. Kemudian menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Oke. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, misalnya kata mungkin atau rasanya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Contohnya seperti sebaiknya, saran, dan pendapat. Oke, baiklah, itu saja pembahasan kita mengenai bagaimana cara
membuat artikel dan bagaimana cara menyajikannya. Semoga materi kali ini dapat membantu kalian dalam memahami bagaimana menyusun dan menyajikan artikel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Bye-bye.